Manusia memulai berfilsafat ketika manusia itu sendiri mulai menyadari keberadaannya di dunia. Melalui filsafat, manusia berpikir mendalam, menyeluruh, dan kritis. Karena pada hakikatnya manusia ingin menjawab segala persoalan yang ada. Filsafat merupakan ajaran yang mengajarkan tentang kesadaran, kemauan, dan kemampuan manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk ciptaan Tuhan untuk diaplikasikan dalam hidup. Aristoteles hidup pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nikomakus, seorang ahli fisika, dulu juga adalah seorang dokter di istana Amitas III, Raja Makedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Karenanya, ia kemudian dipelihara oleh Prosenux, adik dari ayahnya. Aristoteles diberikan julukan sebagai ahli filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman, bapak peradaban barat, bapak ensiklopedi, bapak ilmu pengetahuan atau gurunya para ilmuwan. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan melihat gerhana. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu pemikiran Aristoteles. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan yang mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika. Terdapat perubahan yang radikal dalam pola pemikiran filsafat Aristoteles. Plato, realitas tertinggi adalah apa yang kita pikirkan dengan akal kita. Aristoteles yang menyatakan realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera atau mata kita. Meski demikian, Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan, yakni bukan sekedar akal yang masuk dan terbentuk melalui penginderaan mata maupun telinga. Dan akal inilah yang bagi Aristoteles merupakan ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup lain. Bagi Aristoteles, akal atau kesadaran manusia adalah kosong sampai ia mengalami sesuatu. Sehingga bagi Aristoteles tidak ada ide bawaan seperti yang dikemukakan Plato. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak ideologis. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari kedua kebenaran yang telah ada. Pemikiran filsafat Aristoteles hingga saat ini menjadi sangat penting. Pengaruhnya pun terasa hingga kini. Hal ini berkat pemikiran filsafat yang dikemukakan Aristoteles berpangkal pada pengamatan dan pengumpulan data, sehingga dengan sangat baik Aristoteles berhasil menggabungkan atau melakukan sintesis metode empiris, induktif, dan rasional deduktif tersebut. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetike. Menurut Aristoteles, sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Aristoteles juga mendefinisikan pengertian sejarah, yaitu sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut dia juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod, atau bukti-bukti yang konkret. Pemikiran Aristoteles tentang logika. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika karena dialah orang yang pertama kali dengan sistematik menyusun kaidah-kaidah berpikir yang valid. Untuk hal-hal yang rumit masih diperlukan adanya suatu asas berpikir yang maton.
yang dapat dijadikan ukuran bagi benar atau salahnya suatu pernyataan. Aristoteles juga berhasil menyusun pengertian yang ada menjadi 10 macam, yaitu yang pertama substansi atau diri, misalnya manusia dan rumah. Kedua kuantita atau jumlah, misalnya 1, 2, 3. Kualita atau sifat, misalnya putih, pandai, tinggi. Keempat relasi, hubungan, misalnya A, anak B. Volume, tempat, misalnya di toko, di rumah. Keenam, tempos atau waktu, misalnya kemarin, sekarang, nanti, besok. Ketujuh, situasi atau sikap, misalnya duduk, berdiri, lari, jalan. Kedelapan, status atau keadaan, misalnya guru, pengasuh, lurah. Aksi atau tindakan, misalnya membaca, menulis, membuat. 10, pasifa atau penderita, misalnya terpotong, tergilas. Selanjutnya pemikiran Aristoteles tentang negara. Menurut Aristoteles, manusia pada dasarnya mempunyai bakat moral, tetapi itu hanya dapat dikembangkan dalam hubungan dengan orang lain. Ia melakukan itu dengan perkawinan, mendirikan keluarga dan akhirnya dalam negara. Manusia adalah zoon politika, makhluk sosial. Negara tujuannya untuk mencapai keselamatan bagi semua warga negaranya. Aristoteles mengemukakan 3 bentuk negara, yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia. Pemikiran Aristoteles tentang metafisika. Aristoteles dalam metafisika menyatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Salah satu teori metafisika Aristoteles yang penting ialah pendapatnya yang menyatakan bahwa mater, barang, dan form, bentuk, itu bersatu. Mater memberikan substansi sesuatu, form memberikan pembungkusnya. Namun, ada substansi yang murni, form, tanpa potentiality. Jadi, tanpa mater, yaitu Tuhan, Aristoteles percaya adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan menurutnya adalah Tuhan sebagai penyebab gerak. Selanjutnya pemikiran Aristoteles tentang etika. Ethics. Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruknya, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Tujuan etika ialah mencapai kebahagiaan sebagai barang tertinggi dalam penghidupan. Tugas daripada etika ialah mendidik kemauan manusia memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan. Kebaikan letaknya di tengah-tengah antara dua ujung yang paling jauh, yaitu pengetahuan. Kuasa akal mulai dibatasi, ada kebenaran yang umum, jadi tidak semua kebenaran relatif. Sains dapat dipegang sebagian dan diperselisihkan sebagian. Seluruh alam merupakan suatu organisme besar, disusun dan digerakkan pertama oleh Tuhan menjadi satu kesatuan menurut tertentu. Kemudian ontologi. Menurut Aristoteles, ontologi pada dasarnya dimaksudkan untuk mencari makna ada dan struktur umum yang terdapat pada ada, struktur yang dinamakan kategori dan susunan ada. Akan tetapi hasil pencarian Aristoteles menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai makna ada membawa kita pada penghargaan terhadap keajaiban eksistensi manusia. Sedangkan studi mengenai kategori membawa pada sebab pertama asal-usul dari segala sesuatu. Kemudian karya-karya Aristoteles yang pertama yaitu logika, terdiri dari 6 kategoria: De Imperatio, Analytic Priora, Analytica Posteriora, Topica, dan De Hypothesis Elenchis. Kemudian filsafat alam, terdiri dari 4: Psica, De Caelo, De Generation et Corruption, dan Meteorologica. Kemudian biologi, terdiri dari 4: De Partibus Animalium, De Motu Animalium, De Incius Animalium, De Generatio Animalium.
terakhir yaitu psikologi, terdiri dari 2, De Anima dan Farfa Naturalia. Kemudian pengaruh untuk teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13, teologi Yahudi oleh Maimonides 1135 sampai dengan 1204, dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd 1126 sampai 1196. Bagi manusia, abad pertengahan, Aristoteles dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan atau the master of those you know. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Aristoteles menemukan pemikiran-pemikiran di antara pemikiran itu antara lain tentang logika, negara, metafisika, etika, pengetahuan, dan ontologi. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika karena dialah orang yang pertama kali dengan sistematik menyusun kaidah-kaidah berpikir yang valid. Menurut Aristoteles, manusia pada dasarnya mempunyai bakat moral, tetapi itu hanya dapat dikembangkan dalam hubungan dengan orang lain. Metafisika secara umum merupakan suatu pembahasan filosofi yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang sesuatu yang ada. Pendapat kami setuju dengan pemikiran Aristoteles tentang filsafat. Di dalam berfilsafat, beliau menggunakan logika, berbeda dengan Plato yang tertarik pada pengetahuan kealaman dalam filsafatnya, dan ia mementingkan observasi. Aristoteles juga percaya adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan menurutnya adalah Tuhan sebagai penyebab penggerak.